Jumpa lagi di kelas online. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Apa itu perkalian? Saya akan menjelaskan dengan contoh sederhana berikut. Misalkan ada contoh seperti ini. Harga sebuah buku tulis itu 5.000. Lalu berapa harga dari 6 buah buku tulis? Nah, untuk tahu harga 6 buah buku tulis kan kita bisa tulis seperti ini kan. Kita bisa tulis seperti ini toh. Buku yang pertama harganya 5.000, buku kedua harga 5.000, buku ketiga harga 5.000, keempat, kelima, dan keenam. Berarti berapa totalnya? Ya kita jumlahkan toh. Ini kita jumlahkan dulu. 10.000 tambah ini 10.000 tambah yang ini 10.000. Oh, totalnya berarti 30.000. Nah, itu cara pertama kan untuk hitung berapa jumlah atau harga 6 buah buku. Nah, tapi ada cara berikut yang cepat, yaitu dengan cara perkalian. Yaitu langsung dengan mengalikan. Jumlah bukunya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti saya tulis 6. Lalu dikali. Nah, masing-masing buku itu harganya 5.000. Berarti 6 kali 5.000. Hasilnya 30.000. Lebih mudah kan ya? Jadi kalau kita lihat sebenarnya perkalian ini ya, 6 kali adalah penjumlahan dari semua ini. Misalkan kita punya contoh seperti ini. Jadi perkalian itu tidak lain adalah penjumlahan berulang. Misalkan saya punya angka tadi kan 5.000, tapi biar mudah saya cobalah 5 ya. 5 aja, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ini berarti bagaimana bentuk perkaliannya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka 5. Kita tulis 6 kali, ini kan angka 5 semua, berarti 6 kali 5 berarti 30. Begitu juga kalau ini adalah angka 4 misalnya. Ada angka 4 misalnya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti angka 4-nya ada 8. Saya tulis 8 kali 4 sama dengan berapa? 32. Nah, inilah salah satu kemudahan daripada perkalian. Jadi tidak harus tambahkan, bisa juga sih, tapi lama jadinya kan. Nah, contohnya ini ya. Misalnya yang nomor 1 dulu. Ada A, entah apa ini, pokoknya ada A tambah A tambah A. Kalau dibuat perkalian jadinya berapa ini? Hitung saja toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali A. Perkaliannya ya. Nomor 2 misalnya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dulu lalu kali apa? B ya. Nah, yang nomor 3 ini menarik nih. Ada A, ada B, ada C. Bagaimana cara tulisnya? Nah, sudah hitung saja dulu. Yang A berapa ya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Berarti 4 kali apa tadi? A toh? Berarti A. Nah, ini kan penjumlahan semua toh. Ya udah, tambah saja. Tambah B-nya berapa nih? Ini yang A ya. Lalu ada B berapa? 3. Berarti 3 kali B. C-nya 1, 2, 3. Tambah 3 kali C. Ya, contoh berikutnya misalkan kita ada, sebutlah ini kotak. Berapa sih jumlah kotak-kotak semuanya di dalamnya ada berapa? Ya, cara pertama kan kita bisa hitung satu-satu kan, 1, 2 dan seterusnya, terus satu ke dalam. Cara kedua adalah dengan perkalian. Caranya bagaimana? Kita hitung misalkan yang ke sana dulu.
Kita hitung yang ke sana dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ke bawah kan sama semua kan. Berarti yang ke sana berapa? Ada 8 ya. Kita tulis 8 di sini. Yang ke bawah berapa? Yang ke bawah kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ke bawah itu 7. Jadi yang ke sana ya. Ini 1, ini 2 ya. Total ini ada 7 kotak ya. Lalu yang ini ke 1, 2 ada 8. Ya sudah, saya tinggal kalikan 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi semua kotak di dalam ini ada 56. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang sifat perkalian. Yang pertama adalah sifat komutatif. Masih ingat ya, di penjumlahan juga ada sifat komutatif. Nah, ciri sederhananya gini, misalkan saya punya 4 kali 5. Itu sama saja dengan, ingat pertama 4, ini 5 kan, kedua saya bisa balik 5 kali 4. Nah, ini namanya sifat komutatif. Misalnya apalagi 4 kali 9 misalnya sama dengan 9 kali 4. Misalnya 7 kali 8 itu sama saja dengan 8 kali 7. Oh ya, ini 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Ini 4 kali 9 sama dengan 9 kali 4 sama dengan 36. Lalu berikutnya 7 kali 8 sama dengan 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, itu yang sifat komutatif. Kalau kita bikin simbolnya, kita bisa tulis seperti ini. A, misalkan ada satu perkalian, ada A dikali B, itu sama dengan B kali A. Ini namanya sifat komutatif. Nah, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Misalkan kita punya perkalian 2 kali 3 kali 5 misalnya. Nah, kita bisa pilih toh, kalikan yang ini dulu ya. Setelah itu baru kali 5, atau bisa kali 2 lalu 3 kali 5. Maksudnya gini. Yang langkah yang pertama adalah yang ini, yang satu ya. Cara satu, saya 2 kali 3 dulu. Jadi pertama kita kalikan 2 kali 3 dulu toh. 2 dengan 3 dulu 6 kan. 6 kali 5. Nah, ini kan sudah dapat nih 30. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua kita bisa tulis seperti ini. Jadi yang 2 ditulis duluan dulu, 2 kali, nah kita kalikan duluan ini 3 dan 5. 3 kali 5 kan 15. Hasilnya 30. Nah, ini namanya sifat asosiatif. Jadi kita bisa pilih kalikan ini pertama dulu, baru kali 5, kali yang belakang, atau kita kali ini dulu, baru kali yang depan. Manapun yang kita pilih, hasilnya tetap sama, yaitu 30. Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai sifat asosiatif. Jadi kalau kita bikin seperti yang tadi di pertama, yaitu ada misalkan ada A kali B kali C, ini kita bisa tulis A kali B kali C, atau A kali B kali C. Nah, inilah yang disebut sifat asosiatif. Jadi hasilnya sama ya. Yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, langsung saja ya, misalkan saya punya perkalian A kali, nah ini lihat ya, ada kali lalu ini ada
B tambah C. Nah, ini bagaimana? Saya bisa tulis seperti ini ya. A kali B tambah C, jadi kalikan pertama dulu. A kali B dulu. Ya, saya tulis A kali B. Lalu ada tambah ini kan, jadi tambah. Setelah itu baru A kali dengan C. Nah, ini yang sifat distributif untuk penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Misalkan saya punya A kali B kurang C misalnya. Sama ya. Saya dulu A kali B dulu. A kali B minus. Minus kan ini minus ya, berarti lalu A kali C. Nah, inilah yang sifat distributif. Oke, misalnya sekarang contoh ini ya. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4 ya. A kita ganti 2, berarti 2 kali dalam kurung B 3 ya. 3 tambah C tambah 4. Nah, kita kalau mau hitung dalam kurung ya pakai cara ini ya, berarti 2 kali 3 tambah 4, 7 ya. Berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Ini kalau mau ikut alurnya yang bagian sini. Kalau pakai yang sana bagaimana? Bisa ya. Saya coba pisahkan di sini. A kali B. Berarti yang pertama 2 kali 3 ya. 2 kali 3 tambah A kali C. 2 kali 4 ya. 2 kali 3 6 tambah 2 kali 4 8. Nah, kalau ada penjumlahan dan perkalian dalam satu begini berarti kasih duluan yang perkalian ya, tidak bisa duluan penjumlahan. 6 tambah 8 14. Nah, kita bisa ya perhatikan bahwa dengan pakai ini ya atau ini hasilnya tetap sama, itu 14. Oke, itu dari sifat distributif perkalian. Berikutnya kita akan pelajari bagaimana kalau bilangan bulat positif misalnya 6 ya, lalu dikali dengan bilangan bulat positif min 3. Hasilnya ini berapa? Min atau positif. Nah, kalau gini berarti min 18. Perhatikan dulu ya. Kalau min 4 kali ini positif 5, hasilnya min 20. Kalau min 3 kali min 3, hasilnya 9. Nah, kalau contoh yang positif 8 kali 8 ya 64 positif ya. Nah, perhatikan ketika ini positif kali negatif, hasilnya negatif ya. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Nah, berarti dalam sebuah perkalian ya, misalkan antara dua angka ya, kalau ada salah satu negatif, pasti hasilnya negatif. Bagaimana supaya positif? Berarti dua-dua perkalian itu harus negatif, negatif, baru hasilnya positif, atau harus positif semua. Nah, itu sifat untuk perkalian kalau ada bilangan bulat positif dan negatif. Ya, saya buat rangkumannya di sini ya. Kalau bilangan satunya positif, kali bilangan 2 itu positif, hasilnya positif. Kalau bilangan satunya positif, bilangan 2 negatif, atau sebaliknya bilangan 1 negatif atau bilangan 2 positif, dua-duanya hasil negatif. Intinya kalau ada positif dan negatif bertemu dalam dua angka itu dalam satu perhitungan, pasti hasilnya negatif. Kalau negatif hasilnya positif. Sekarang kita akan lihat mengenai faktor bilangan bulat. Nah, apa itu faktor bilangan bulat? Saya contohkan, misalnya kita punya angka suatu bilangan bulat 6 ya. Bagaimana untuk menentukan faktornya? Kita perlu cari 6 ini perkalian dari apa? Yang paling pertama tentu adalah 6 kali 1 itu hasilnya 6 ya.
Selain 6 kali 1 ada perkalian berapa yang hasilnya 6? Berarti 2 kali 3. Berarti 1, 2, 3, dan 6 adalah faktor dari 6. Contoh kedua, misalnya ada angka 9 misalnya. Nah, kita lihat ini 9 perkalian dari mana? Yang pertama tentu saja 9 kali 1. Lalu yang kedua 3 kali 3. Apakah ada lagi? Tidak ya. Berarti faktor dari 9 ini adalah 1, 3, 9. Kalau 6 tadi 1, 2, 3, 6. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitupun kalau banyak perkalian, sebutlah kalau 10. Berarti dia 10 kali 1. Lalu 2 kali 5. Berarti faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Jadi dalam tiap bilangan itu selalu ada, kalau 6 kan pasti ada 6 dan 1. 9 pasti ada 9 dan 1. 10 pasti ada 10. Ini 10 dan 1 selalu ada. Nah, bilangan yang lain kan ada hitungan yang lain seperti ini kan, ada perkalian lain. Nah, ada yang disebut sebagai bilangan prima. Kita akan bahas bilangan prima. Nah, bilangan prima contoh kita ambil angka 3 misalnya. 3 ini perkalian dari apa? 3 kali 1. Selain itu, oh tidak ada lagi. Contoh lagi misalnya 5. 5 ini perkalian dari yang pertama pastinya 5 kali 1. Setelah itu tidak ada lagi kan? Lalu 7 misalnya. 7 itu hanya perkalian dari 7 kali 1. Tidak ada perkalian lain. Kalau yang tadi kan 6 misalnya kan, ada bisa 6 kali 1 atau bisa 2 kali 3. Contohnya misalnya 8. Oh, ini perkalian dari 8 kali 1 atau 2 kali 4. Artinya ada perkalian lain. Nah, kalau yang ini hanya ada 1 ini. Nah, karena mereka hanya punya perkalian seperti ini, artinya kali angka itu sendiri dan 1, maka bilangan-bilangan yang seperti ini disebut sebagai bilangan prima. Jadi dia perkalian hanya bilangan itu sendiri dikali 1. Jadi faktornya cuma 2. Cuma 2 angka maksudnya. 2 angka yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Kalau ini misalnya ya faktornya 1 dan 7. Itulah bilangan prima. Oke, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Terima kasih.